Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Eh, Balik lagi. Kemarin tuh ada beberapa temen yang nanya gitu kan, gimana sih gitu proses buat ke Jepang, apa aja yang harus disiapin, terus harus kemana gitu kan, terus di sini gimana kerja di sininya gitu kan. Kalau gua sih nih ya, untuk sekarang ada 3 tempat yang gua rekomendasiin buat yang mau magang, ambil magang ke Jepang gitu kan, bukan Tokutegino. Tokutegino itu visa profesional. Jadi ada tiga apa program kerja ke Jepang tuh. Setahu saya tuh yang magang, TG sama kuliah sambil kerja. Kebetulan saya magang nih kan. Kalau yang magang itu rekomendasi saya sih ada 4 sebenarnya. 4, 3 itu ya yang swasta, yang satu yang negeri, yang IM Japan. Nah, kalau yang masih muda itu saya anjurin ke IM Japan. Cuma kalau IM Japan tuh prosesnya cukup panjang karena lewat pemerintah, dan biasanya sebelumnya tuh kalian harus udah bisa minimal minimal ya bahasa Jepang dikit-dikit lah kalau untuk IM Jepang, karena ada tes bahasa Jepangnya kan. Tes fisiknya juga lumayan ketat gitu kan. Tapi semua fasilitas dikasih lengkap biasanya. Nah, kayak gitu. Kalau untuk yang swasta itu ada tiga pilihan tempat yang menurut gue cukup lumayan bagus. Pasti bagus sih. Yang pertama ya ada tempat gua sendiri gitu ya. Gua disalurin lewat Minori, LPK Minori di Cikarang. Kalian bisa apa namanya? Buka websitenya Minori di Google bisa. Kalau enggak, kalau sebelum itu kalian bisa lihat Instagramnya dulu aja di Minori juga sama. Nah, kalau misalkan untuk yang Minori itu, kalau gua dulu kan daftar daftarnya di webnya dulu. Jadi diisi lengkap biodata dari SD, SMP, SMA, data-datanya itu semua diisi. Habis itu lu follow IG-nya. Biasanya di IG-nya itu udah ada tertera ada lowongan apa gitu kan, buat hari ini, buat besok, buat seterusnya itu ada lowongan biasanya. Nah, kalau misalkan ada lowongan di situ tuh ada banner informasinya. Kalian harus cara ngelamarnya gimana, lewat apa, kirimnya kemana. Kalau misalkan kalian udah ngisi biodata lengkap di webnya, kayak gitu. Biasanya sih ada nomor admin yang tertera gitu kan, kalian cuma ngisi apa, terus kalian WhatsApp ke nomor yang tertera itu. Habis itu nunggu kabar dari pihak minorinya, apakah kalian lolos seleksi data atau enggak. Kalau misalkan kalian lolos seleksi data, kalian dipanggil buat ikut tes tahap satu, tes tahap 1 di minori. Dan tes tahap 1 lumayan banyak sih kalau menurut gue waktu itu dari pagi sampai sore. Iya, dari pagi sampai sore. Ada tes tulis, tes fisik, tes penglihatan, tes pendengaran, tes buta warna, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain gitu kan. Seperti itu. Dan lumayan sih, ya sama aja kayak masuk perusahaan di Indonesia sebenarnya, hampir sama prosesnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian lolos tahap 1, ada lagi tahap 2 ada lagi tahap 3, terus ada MCU pertama, terus tahap terakhirnya itu kan. Nah, dari awal sampai tahap terakhir tuh nggak ada biaya yang dikeluarin gitu kan, cuma paling beli materai doang. Nah, kalian akan ngeluarin duit pas MCU pertama. Itu pun kalau semua tahapan tesnya lulus semua ya. Jadi kalian cuma akan ngeluarin uang cuma buat MCU pertama doang, kayak gitu. Setelah itu kalian kalau misalkan lolos juga, lolos MCU pertama, baru masuk di pendidikan. Soalnya kalau minor itu sistemnya kalian ikut tes, dapat job, dapat perusahaan, baru kalian bisa masuk ke LPK Minori buat pelatihan bahasa kayak gitu kan. Itu rata-rata 6 bulan, 5 sampai 6 bulan atau bahkan lebih, itu tergantung dari perusahaan di Jepangnya lagi butuh cepat atau enggak, kayak gitu. Untuk lebih detailnya kalian bisa tanya-tanya lewat Instagramnya sendiri, ataupun lebih ke mendingan tanya lewat Instagramnya deh, biar nggak salah komunikasi gitu. Tapi kalau misalkan saran saya nih ya, kalau misalkan kalian ngirim ngirim lamar, atau pas ngelamar tuh jangan eh, apa namanya tuh, jangan kirim terus menerus gitu, cukup sekali doang gitu kan. Cukup kalian sekali ngirim WhatsAppnya, nanti juga bakal dibalas sih, karena admin itu kan ngebalesin banyak WhatsApp ya, jadi banyak WA. Jadi jangan kalian bikin
apa WhatsApp sampah kayak gitu yang ngirim terus kan, nanya kak ini gimana, gini gini gimana. Jangan kayak gitu, nggak sopan kalau kayak gitu kan. Lebih baik kalian sekali kirim udah tunggu kabar dari minorinya kayak gitu. Terus ada lagi, kalau misalkan kalian di minori, rata-rata sih kalau di minori itu udah ada pengalaman sih, jadi dia butuhnya ada yang pengalaman kayak gitu, kayak pengolahan makanan, manufaktur dan lain-lain itu rata-rata butuh eh, pengalaman gitu kan. Nah lagi kalau yang misalkan lulusan baru ya nggak mau ke IM Jepang, bisa lewat JIAEC. Nggak tahu sih pengucapannya kayak gimana, makanya JIAEC itu JIAEC. Kalian bisa lewat situ kalau misalkan lulusan baru. Nggak tahu sih prosesnya kayak gimana tuh, coba follow Instagramnya aja, kalian nanya langsung ke adminnya kayak gitu kan. Terus ada lagi masih di Cikarang, kalau kalau JIAEC itu nggak tahu di daerah mana ya, Depok kayak gitu. Ada lagi tuh di Cikarang tuh OS Selna Jaya, itu juga rekomen kalau menurut gue gitu kan. Itu dia, kalau OS Selna Jaya tuh dia ngerekrut buat di Jepang sama buat di perusahaan yang ada di Indonesia. Lumayan worth sih kalau menurut gue. Tempatnya juga gampang dicari sih sebenarnya, di daerah Lipo Cikarang. Kalian bisa cari di Google Maps, kalau nggak ya yang penting sih Instagramnya sih, kalian bisa pantau Instagramnya gitu kan. Kalian tanya lewat situ, kalau misalkan minori seperti itu alurnya. Kalian boleh DM di Instagramnya sendiri. Kalau mau nanya-nanya di sini juga nggak apa-apa, di kolom komentar gitu kan. Kayak gimana sih gitu kan, kayak gitu. Saran-sarannya, tips-tipsnya gitu kan, nanti di next video, oke? Kalau untuk sekarang cukup buat cara daftarnya gimana, alurnya gimana, kayak gitu. Jadi kalau kalau misalkan kalian ada yang mintain duit gitu kan ketika masuk LPK untuk di awal tes gitu kan, jangan diambil dulu, karena rata-rata itu pengeluaran uang tuh pasti pas MCO pertama, nggak ada yang lebih dari itu sih. Kalau awal-awal kalian udah dimintain duit, kalian harus curiga itu LPK bener apa enggak kayak gitu kan. Banyak LPK sekarang yang kayak gitu gitu kan, mereka nyari duitnya dulu, bahkan ada yang jadi kayak mereka tuh nampung siswa tapi jobnya belum ada gitu kan, jadi ngebanyakin siswa buat nambah cuan doang gitu kan, padahal jobnya tuh nggak ada. Kalian pilih yang ada jobnya dulu, baru kalian bisa ikut di LPK itu. Saran sih ke minori, kalau nggak OSL aja sama GIX sih kayak gitu. Kalau mau IM Jepang, ya IM Jepang bisa, tapi dia kayak setahun tuh 2 kali deh kalau salah rekruternya. Nggak tahu juga sih, karena itu kan negeri ya, dan itu kalau negeri tuh beda sistemnya kayak yang swasta. Oke, untuk teman-temanku yang kemarin nanya untuk gimana sih cara ke Jepang, ya seperti itu gitu kan prosesnya gitu. Untuk kalian yang mau pergi ke Jepang, tetap semangat, rajin belajar, karena di sini butuh apa apa ya namanya ya, minimal bisa mendengarkan apa yang mereka instruksikan gitu kan. Untuk bicara kalian bisa sedikit sedikit apa sedikit sedikit mulai dicoba gitu kan. Kalau misalkan mendengarkan itu harus dari awal kalian datang tuh kalian harus paham gitu. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.